Itulah. Nah sekarang pemimpin yang betul itu adalah kemanapun dia masuk, dia akan menjadi strong leader. 2024 kita memerlukan strong leader. Masalah hukum, mengenai korupsi, mengayomi 6.000 pulau dengan 285 juta penduduknya. Untuk bisa strong leader tadi, kita paham dulu yang namanya perilaku organisasi tadi. Ya, kalau kembali ke strong leader itu kan tidak bisa ujuk-ujuk, Bro. Harus ada bukti empiris. Ya, sebelumnya kan gitu kan. Oh iya, jadi perjalanan panjang seseorang di dalam perjalanan hidupnya Kembali tadi kalau kata-kata Mahfud itu bagus, strong leader itu ya luas ya. Sangat luas ya. Tapi luas dalam koridor kebenaran. Iya, jadi strong itu bukan sengaja dalam bentuk kekuatan, tapi strong itu dalam keilmuan, dalam profesionalitas, kapasitas. Dan untuk itu terlihatlah yang strong leader itu identitasnya akan tahu kan. Jadi tidak salah kalau Habib dulu bilang bahwa Anies Baswedan itu ada bapak identitas begitu ya. Ya semua cara, Bro. Kalau kita segala macam cara, segala macam kekuatan coba diakomodir kan. Semuanya diakomodir. Karena harapannya itu hanya beliau bisa meneruskan program ini, program presiden sebelumnya itu hanya beliau yang mampu. Oke. Nah, karena itu kita lihat sekarang sisi yang mereka hadapi sehingga mereka pusing sendiri nih. Yang mereka hadapi kan Anies. Anies ini makin kokoh. Ada beberapa hal kenapa dia makin kokoh. Satu yang namanya Mekah Madinah Impact. Artinya Arab Saudi menerima Anies seakan-akan tamu negara. Kenegaraan. Simbol ya. Simbol. Ini luar. Kemudian yang kedua adalah penguatan daripada koalisi perubahan yang tercermin di dalam konsolidasi Nasdem. Tambah lagi support system dari 3 kader utama Golkar hadir di situ. Di apel siaga kemarin. Apel siaga Nasdem. Jadi artinya apa? Pengayaan kekuatan ini ada. Sudah itu yang ketiga ada Anies Impact. Jadi Anies sebagai pribadi, sebagai sosok. Ternyata dia itu merupakan magnitude. Merupakan magnitude. Kenapa? Karena kepribadiannya yang tumbuh dari genetikanya. Kepribadian yang tumbuh dari proses pendidikannya. Proses pengalaman berorganisasi dan proses interaksi nasional, regional, dan internasional. Inilah Anies Impact bahasa politiknya. Jadi sudah 3 poin toh. Tambah lagi permasalahan di internal tadi, adanya polarisasi yang terjadi di pihak yang berhadapan dengan Anies, yaitu Ganjar, Prabowo ini yang gedenya ini, Sandiaga dengan Erik. Nah, itu wakil tuh. Iya, tapi ini artinya masuk dalam putaran ini. Tapi Caimin yang sudah bersama dengan Prabowo ini belum putus-putus juga nih, masih ada. Nah, Golkar pun ini posisi Erlangga kelihatannya melemah. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Has Channel dengan Profesor Abbas Taha, pemerhati politik, pengamat politik, praktisi hukum, praktisi politik. Wah, segelap lengkap nih. Hukum mengikuti. Ini luar biasa, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini semakin hari bisik-bisik dengan para Abbas ini semakin berisi. Dan insya Allah banyak manfaatnya. Kita sudah mulai merasakan bisik-bisik kita ini terdengar ke istana, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab niat kita adalah
dalam ikut berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam rangka pengayaan, penguatan terhadap makna daripada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, itu supaya lebih dipahami untuk realisasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menuju masyarakat berkeadilan dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu, Pip. Apa namanya, hari per hari ya, jam per jam ya. Betul. Kita tayang di medsos ya, kita muncul di apa namanya di Khas Channel ini. Betul. Tidak bosan-bosannya ya, mengingatkan yang mungkin masih terlupa ya, memberikan masukan kepada elit-elit politik ya, karena menjelang Pilpres ini banyak hal-hal yang perlu kita ingatkan ya. Itu. Nah, ya, jadi Bib, saya tambahkan sebelum kita masuk ke kontennya. Bicara tentang organisasi sebagai suatu negara, maka kita perlu memahami satu teori ilmu yang mendalami tentang perilaku organisasi, organisasi behavior. Jadi contohnya saja yang sederhana, ya, seorang taruna-taruna akabri datang berbagai budaya lokal dari Tarutung, kampungnya LBP, mungkin sekitar sana, dari Jawa Tengah, Banyumas, banyak tokoh militer, atau dari Jawa Barat, Siliwangi, atau dari Sumatera Barat, atau dari manapun, mereka kumpul di Tidar. Di Tidar itulah mereka masuk kawah candra di muka, terbentuklah perilaku dia sebagai calon perwira nanti atau perwira TNI, ya, yang merupakan seragam dalam sikap tindaknya, namun tetap diwarnai oleh akidah yang ada dalam dirinya. Ini itu satu. Tapi setelah dia terjun ke masyarakat, dia terjun di artileri begini, dia terjun di darat, infanteri begini, terjun di Kopassus begini. Nah, dia akan bisa tersedot oleh lembaga itu, atau dia yang mewarnai lembaga itu. Itulah. Nah, sekarang pemimpin yang betul itu adalah kemanapun dia masuk, dia akan menjadi strong leader. Nah, ini saya pakai istilahnya Mahfud Profesor MD, Mahfud MD. 2024 kita memerlukan strong leader. Masalah hukum, mengenai korupsi, mengayomi 6.000 pulau dengan 285 juta penduduknya. Dengan kekayaan berlimpah yang selama ini disosor atau dirampok oleh Taipan dan dengan begundal asingnya. Jadi perlu strong leader. Untuk bisa strong leader tadi, kita paham dulu yang namanya perilaku organisasi tadi. Nah, dulu saya pernah bicara yang dijadikan YouTube. Kalau seorang itu menunggang kuda, apakah di rodeo, kalau rodeo ini, bisa nggak dia mengendalikan kudanya? Penunggang kudanya ini. Atau kudanya yang melemparkan dia? Itu juga adalah pemimpin. Nah, jadi misalnya saja kalau katanya, kan ada pepatah, masuk kandang kambing mengembek, masuk ke kandang kerbau mengauk. Tetapi seorang strong leader, kemanapun dia masuk, dia akan memberi warna untuk itu. Nah, kita memerlukan itu. Ini saya pegang kata-kata Mahfud ini. Gitu. Tapi ujar-ujar tokoh-tokoh Islam, tokoh nasionalis juga begitu. Nah, jadi masalah behavior dan kepemimpinan. Nah, sekarang ujung-ujungnya 2004 ini soal capres-cawapres ini. Kalau kembali ke strong leader itu kan tidak bisa ujuk-ujuk, Prof. Harus ada bukti empiris.
Ya, sebelumnya kan gitu kan. Oh iya, jadi perjalanan panjang seseorang Iya. di dalam perjalanan hidupnya ya. Jadi kalau misalnya dia lingkungan dangdut, ya, lingkungan preman, lingkungan bokep, jadilah dia seorang tokoh pemimpin yang bokep. Iya, Nah, jadi kalau dia kembali tadi kalau kata-kata Mahfud itu bagus, strong leader itu ya luas ya, sangat luas ya. Tapi luas dalam koridor kebenaran. Iya, jadi strong itu bukan sengaja dalam bentuk kekuatan, tapi strong itu dalam keilmuan, dalam profesionalitas, kapasitas, ya. Karakter yang dimiliki. Iya, jangan isi tas, jangan. Kalau sudah isi tas dapat lagi nanti. Dan untuk itu terlihatlah yang strong leader itu identitasnya akan tahu kan. Jadi tidak salah kalau Habib dulu bilang bahwa Anies Baswedan itu ada bapak identitas gitu ya. Iyalah, karena orang tuh lihat dari dirinya. Seperti kan kalau yang dari Tidar tuh bagaimana bisa laksanakan? Siap. Begitu? Siap. Nah, jelas kan tegap dia apa. Karena apa? Yang bongkok-bongkok, yang miring-miring di belakangnya itu di anunya itu, di tasnya itu ditaruh bata itu supaya tegap dia apa satu apa dua gitu. Ini keluarga saya banyak dari Akabri dan Akmil. Iya, Prof ngomong tentang TNI, terus ngomong juga tentang Siliwangi. Jadi saya teringat dengan baru-baru terjadi nih, Prof. Jadi seorang yang peduli dengan bangsa dan negara, dia curhat, ya semacam tanda kutip menjadi apa namanya lengser ya. Gitu. Kalau saya kayak lengser gitu ya. Padahal nawaitunya kan kita bisa lihat ya. Nah, dilengserkan itu namanya. Oh, dilengserkan. Dilengserkan. Ya. Tapi enggak, dipindah tempat. Oh, gitu. Ditimbah tempatkan. Tetapi tempatnya itu enggak lazim. Ya. Kalau dari Siliwangi itu Kodam yang kelas 1 itu. Ya, Panglima. Ya, kalau di BUMN, PLN, pertama itu ada kelasnya itu. Dan syarat jabatannya kompetensinya tinggi. Jadi kalau Jawa Barat, Jakarta Raya, itu kelasnya tinggi itu. Jadi GM dulu ya, Jakarta Raya, GM Jawa Barat tinggi. Jadi harus naik ya? Ya, Panglima Siliwangi, kemudian Panglima misalnya Jawa Timur, Bukit Barisan, itu lain kelasnya itu. Dan itu wajar. Jadi mesti nambah bintang ya? Ya naik lah, paling tidak sama lah. Kalau dianggap itu suatu ketidakserasian ya, sebau dengan sikap rezim. Ini adalah di sini. Kalau saya lihat Prof, ini pengamatan dari SMPIS ya. Ini Bapak Kunto ini, Jenderal Kunto ini menjadi semacam tanda kutip ya. Tanda kutip orang yang ikut apa namanya mengkritisi ya, mengkritisi perilaku elit politik ya, sehingga gonjang-ganjing ini ya menjadi salah satu korban juga akhirnya. Ya ada beberapa, ada juga Kembang 3, Kembang 2 itu ada juga, malah ada di balik jeruji itu kolonel itu. Tapi biarlah, Margate bilang badai pasti berlalu ya. Jadi kalau Habibie dulu yang kena kasus begitu langsung dilepas itu zaman Habibie. Ya karena masalah politik ya, bukan pidana, bukan perdata gitu. Prof, ngomong-ngomong tentang Pilpres dan Capres dan Cawapres. Ini kayaknya semakin seru nih, Prof. Oh ya, serunya begini, Bid. Dulu kan awalnya adalah ada dua sisi yang saya lihat. Ada batu tulis dulu Mega bersama Prabowo. Kemudian kemarin ini ada Mega bersama Presiden Petugas Partai. Ya, ini Mega ini. Jadi sentralnya, tokoh sentralnya. Nah, kemudian kemarin antara Bu Mega dengan Pak Joko Widodo berebut. Terjadi ada friksi. Oh, friksi. Boleh dong, beda-beda pendapat. Bukan berebut, bukan? Ya, beda-beda pendapat. Terjadilah polarisasi, pemilahan, mana yang loyalis Jokowi, mana yang loyalis Bu Mega. Di bawah rame mereka. Termasuk relawan rame juga ya? Relawan, tapi yang hebat nih, pimpinan relawan
ya Projo dapat jadi menteri. Tuis. Gara-gara musrah ya. Iya, gara-gara apa? Oke. Jadi Nah, gara-gara musrah dapat bonus. Bonus. Bonus apa nih, Bro? Ya bonus yang untungnya, tapi bukan bonus demografi. Oh, bukan. Bonus apa nih? Ya, artinya kerja keras. Oh, lah. gitu. Ya. Tapi katanya begitu dia duduk, langsung dua saudara kandungnya ditempatkan pada posisi strategis. Oh ya? Yo, yang honornya gede, halal. Oh, kejutan itu lagi nih. sah-sah saja. Itu kan berbau-bau KKN. Oh, baru-baru aja udah begitu. Hah? Baru aja, sudah begitu. Ya, jadi kita lanjut. Jadi ini ada Bu Mega, ada Pak Joko Widodo, tugas partai. Ini naik mensejajarkan diri dengan ibu gurunya. Ya. Dia tidak tahu ibu gurunya ini adalah tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak. Oh gitu. Nah, kemudian setelah melihat kejadian ini segala macam, nah mulai menurun ini. Ya, dia coba bermain cawe-cawe. Dia dekati Ginanjar yang tadinya digadang-gadang. Dia ambil Bu Mega. Kemudian ada Pak Prabowo ya, muterlah di situ. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai berhenti nih. Masih, Bro. Oh, ya masih makin karena jadi begini. sekarang. Iya, jadi makin karena begini. Ini contoh ya. Karena begini, yang batu tulis ini naik ini. Jadi artinya Bu Mega dengan Pak Prabowo ini mulai mau ketemu lagi kelihatannya gitu. Cinta lama bersemi kembali. Bukan cinta sih. Artinya kan hubungan emosional. Iya kan cinta tuh namanya kan. Ya hubungan emosional. Iya. Nanti tanda kutip bisa diplesetin orang, Habib, waduh. Kan namanya pernah pada berjanji kan semacam cinta kasih kan. Bukan cinta Laura ya. Bukan. Oke. Gitu Jadi, kan bersemi kembali. ya. Jadi ada indikasi kuat terakhir ini. Apa namanya, Prabowo kan sudah menanti-nanti nih kepengen ketemu Bu untuk Mega. jumpa Bu Mega. Nah, tapi sambil itu beliau cawe-cawe, timnya itu mendekati AHY. Ya semua cara, Bro. Kalau kita lihat ini kan takut kalah. Ya kita bisa lihat kan. Iya. Takut kalah sehingga segala macam cara, segala macam kekuatan coba diakomodir kan. Semuanya diakomodir. Karena harapannya itu hanya apa namanya, beliau bisa meneruskan program ini, program presiden sebelumnya itu hanya beliau yang mampu. Oke. Nah, karena itu kita lihat sekarang sisi yang mereka hadapi sehingga mereka pusing sendiri nih. Oh, gitu yang ya? mereka hadapi kan Anies. Anies ini makin kokoh. Ada beberapa hal kenapa dia makin kokoh. Satu yang namanya ya enggak Mekah Madinah Impact. Oh. Artinya Arab Saudi menerima Anies seakan-akan tamu negara. Oh. Kenegaraan. Simbol ya. Simbol. Ini luar biasa ini. Iya. So Saudi juga berbuat begitu. Tentu ada bisik-bisik sedikit dari United States gitu ya? of America. Iya, oke ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah penguatan daripada koalisi perubahan yang tercermin di dalam konsolidasi Nasdem. Tambah lagi support system dari 3 kader utama Golkar hadir di situ. Di apel siaga kemarin. Apel siaga Nasdem. Jadi artinya apa? Pengayaan kekuatan ini ada. Sudah itu yang ketiga ada Anies Impact. Jadi Anies sebagai pribadi, sebagai sosok. Ternyata dia itu merupakan magnitude, merupakan magnitude. Kenapa? Karena kepribadiannya yang tumbuh dari genetikanya, kepribadian yang tumbuh dari proses pendidikannya, proses pengalaman berorganisasi dan proses interaksi nasional, regional dan internasional. Inilah Anies Impact bahasa politiknya. Jadi sudah 3 poin toh. Tambah lagi permasalahan di internal tadi, adanya polarisasi yang terjadi di pihak yang berhadapan dengan Anies, yaitu Ganjar, Prabowo ini yang gedenya ini. Kemudian yang di-endorse itu adalah Sandiaga dengan Erik
Nah, itu wakil tuh. Iya, Itu iya, wakil tapi ini tuh. ya artinya masuk dalam Wapres putaran ya. ini. Tapi Caimin yang sudah bersama dengan Prabowo ini belum putus-putus juga nih, masih ada. Nah, Golkar pun ini posisi Erlangga kelihatannya melemah setelah dipanggil kejaksaan. Maka masuklah LBP mau cawe-cawe untuk tampil memegang Golkar. The art of the politics, ya nak, to take the position, the top leader in the political group atau community akan menjadi. Itu licinnya, lihainya LBP. L itu lihai banget, pinter, dia. Jadi Erlangga ini kan sudah cukup lama. Iya. Hasil Munaslup itu kan hasil Munas Golkar itu kan mengamankan dia sebagai capres kan. Capres ya. Nah, setidaknya kan cawapres. Ya cuma saat itu dia masih gundah gulana. Karena tanda kutip katanya beliau tersandera. Nah terbukti kan dipanggil. Tersandera atau banyak keraguan-raguan? Dua-duanya. Nah, dua-duanya itu. Iya. Gara-gara tersandera jadi ragu. Ya itu juga. Bisa karena keraguan-raguan itu ditambah dengan ditekan oleh tersandera. Terjadilah begini. Jadi padahal sebagai lembaga atau partai dia punya sejarah besar. Ada modal sosialnya, modal politiknya. Tapi ini khawatir juga kita dengan Golkar di Prof. Kalau lihat kondisi seperti sekarang ini ya. Iya, sekarang terjadi pergolakan di dalam. Artinya dan mau ada semacam apa itu? Munaslup apa nih? Nah, disitulah tinggal sekarang ya seperti Munas-Munas yang lalu kan Caimin yang naik gitu loh. Kalau di kelompok Nahdien, jadilah PKB itu ya ponaan memenangkan pertarungan dengan omnya. Oh gitu. Ini kebalik belakang ya. Nah, ini cerita belakang ini. Ada ceritanya ya. Oh gitu ya. Nah, jadi akhirnya nanti Bib, analisa saya ini. Prabowo, Ganjar, nah siapa presiden, siapa wapres, itu yang akan berhadapan. Kalau saya lebih berpikir Prabowo Puan. Prabowo Puan? Iyalah, kembali ke cinta lama tadi. Oh, kisah batu tulis yang dipererat. Iya. Nah, jadi Prabowo dan Puan. Iya. Nah, jadi analisa kita. Iya, supaya April, ulang tahun Kartini, Ganjar diambil, tapi Ganjar kan seperti Prof bilang, menteri kok cukup menteri kan. Menteri dah gitu ya. Nah, terus menterinya menteri sosial. Ya, apalah menteri apa kan banyak kan jabatan-jabatan yang ada di situ kan. Atau pariwisata supaya bisa dikembangkan itu bokep dan dangdut di mana-mana gitu. Padahal dangdut tuh positif loh. Iya. Positif. Coba lantunan-lantunan syair-syair dari Roma Irama. Wah luar biasa, itu ada pendidikan. Jadi kalau cawapres siapa Prof yang kira-kira yang makin menguat ini menurut pandangan Prof nih untuk Anies Baswedan maupun untuk lainnya nih siapa yang kira-kira menurut Prof? Ya dulu sebetulnya Bib dari kalangan TNI itu ada mantan Kasat, nggak usah sebut namanya lah ya. Pernah jadi anggota DPR RI, ya. Orangnya kalem, Kalau nggak salah dia komunitas pelajar Islam Indonesia. Nah belakangan memang tidak banyak muncul. Kalau yang muncul sering sekarang kan cerita itu kan Gatot atau Tiasno ya. Nah sekarang Pak Tiasno ini dengan Sri Edi. Yang tua-tua kan Prof. Kita pengen yang muda-muda aja lah. Yang muda-muda aja? Iya, yang tua-tua nggak usah lah. Iya, kalau yang muda AHY lah. Iya, yang muda-muda itu biar... Atau Kunto, yang Pak Pangdam Siliwangi, kita endorse. Nah, gimana? Kita yang mengendorse. Jadi kalau ngomong soal calonnya, wakilnya Anies ini masih banyak peluang Prof. Oh, banyak. Tapi... Katanya ini tinggal satu. Ya, tapi kan begini. Jadi... apapun makannya, minumnya tetap Coca-Cola. Oh gitu. Siapapun wapresnya, bukan tes sostro bukan. Iya, sostro. Siapapun wapresnya, presidennya tetap Anies. Gitu aja ya. Tapi sekarang bagaimana supaya smooth antara capres dan cawapres berbagi tugas sama mereka? Ini tentu hak prerogatif Anies Rashid Baswedan. Ini ngomong-ngomong kalau sampai terjadi prediksi Prof tadi katakan batu tulis itu bersemi kembali ya. Jadi katakan Gerindra dengan PDI ya, terus menjadi satu pasangan. Berarti
yang lain-lainnya kemana nih Prof? Ada P3, ada PKB, ada Golkar. Mereka Ya ya kemana? berangkat Anies semua, Bib, karena grassroots-nya sudah. Golkar tuh grassroots-nya ke Anies. P3 ke Anies, Oh. PAN ke Anies, Oh. Partai Umat mulai Pak Amin Raisnya Dia ke Anies. ketum-ketumnya kemana nih? Ketum kasihan dong ketum-ketumnya. Kutum itu kan struktural, Oh. sama juga dengan ini, maaf nih tanda kutip, kawan-kawan ahliin jangan marah ya. Oh. Jadi kalau struktural ya begitulah, seperti ketuanya apanya. Tapi kalau ya grassroots itu ya dengan pilarnya, ya enggak, salah satu tokoh tua ya itu yang berada di Pejaten. Nah itu yang kan kasihan dong Prof. Ini yang berusaha jadi ketum kan luar biasa dia, sampai apa dengan segala macam cara dia bisa duduk di satu partai itu, tiba-tiba sekarang berharap mendampingi sebagai cawapres. Ini banyak PHP banget ya. Oh, banyak yang kena PHP Banyak dan ya? banyak yang tenggelam. Oh. Nah seharusnya mereka tobat nasuha. Oh gitu ya. Artinya begini, ya biarlah hukum yang berjalan, saya kembali ke jalan lurus, yang ada saya kembalikan. Nah mudah-mudahan juga itu ada keringanan, tapi keringan yang profesional dan proporsional, nggak kayak kemarin-kemarin itu. Ya, pengurangan hukuman, remisi, ya padahal dia di luar terus, nonton bola di luar negeri, nonton di mana, ya ruang tahanannya itu mewah gitu ya. Nah ini enggak, itu boleh lah. Jadi begini, yang nggak bisa dihindari dan nggak ada remisinya, kecuali dipanggil oleh anaknya atau kaumnya, dia dari neraka, ya enggak, dipanggil-panggil oleh anak cucunya yang seorang yang ahli surga, nah itu dia ketarik ke sana. Bisa terjadi. Oh gitu. Kalau di dunia ini, enggak bisa. Hukum tuh, ya, aduh sulit. Makanya itu Anies korupsi dan keadilan, kan begitu. Ya menurut Prof nih ya, kita mengamati ya, lumayan Pilpres ini cukup lama ya. Katakan hiruk pikuknya ya, persilatan politik ini begitu dahsyat ya. Tapi kok belum ada titik temu, Prof ya? Ada apa sih sebetulnya? Ya titik temunya begini, karena pemainnya ini bukan politisi yang mempunyai ideologi yang kuat di dirinya. Beda dengan Masyumi, beda dengan nasionalismenya Soekarno, ya. Itu kokoh dia. Ya, so di nasionalis itu dua, nasional pendidikan, nasionalis parhainis. Ya. Nah, sedangkan kalau di Partai Islam itu Masyumi, dia itu tidak lapuk karena hujan, tidak kering karena matahari. Ada selalu di dalam dirinya itu tersimpan. Pada begitu hujan sedikit, dia muncul bagaikan ikan betok dan gabus. Ya, di musim kering dia tetap bisa bertahan hidup. Nah, ya, karena itulah munculnya Masyumi kembali. Ini kita kaitkan dengan dunia, ya, born free, ya. Itu cerita tentang masalah makhluk-makhluk Allah. Nah, saya mau tambahkan dikit. Baru dibuktikan oleh ahli-ahli bahwa ternyata daun-daun tumbuh-tumbuh itu mereka itu bertasbih. Ya, dan itu bersuara bertasbih. Ya, kalau saya karena Prof, itu langsung masuk Islam. Iya, kalau saya sebetulnya sudah tahu dari sejak kecil, Prof. Oh, dari kecil. Jadi gini, pesan ibu saya ya, kalau kita mau memetik daun tuh tidak boleh di malam hari. Oh begitu. Ya, saya tanya ada apa? Jangan, tidak boleh kan ya, karena malam hari itu pohon-pohon itu tidur. Jadi kalau petiklah di siang hari itu diantaranya. Jadi sekarang baru terbukti. Padahal saya udah kapan tahu. Iya. Jadi memang itulah. Marilah kita mendalami agama kita masing-masing. Semoga terbuka. Dan juga marilah kita mendalami tentang Pilpres ini gitu loh. Itu dia. Saya kan tadi sudah ada strong leader. Nah, iya. Ya betul perlu strong. Strong itu arti dalam sikap. Orangnya nggak perlu strong ya. Muhammad Nasir orangnya soft.
Ya. Yang agak kelihatan keras itu kan cuma Safrudin Prawanegara karena ada berdarah Banten Ya. dan Minang ya, campuran itu. Nah, jadi lembut seperti misalnya Agus Salim ya, H.W. Cokro Aminoto, begitu ya, seperti itulah. Ya, kembali ke Golkar tadi Prof ya. Saya mendengar semacam curhat ya dari beberapa salah satu tokoh Golkar ya. Beliau menyampaikan, oke lah, katakan Golkar ini berpasangan dengan siapa, maju sebagai capres-cawapres. Dia bilang apa yang mau diributkan itu apa? Kan kita bisa baca nih, ini bukan uang kecil, Ya. uang besar. Sementara Erlangga itu kan sudah jelas-jelas di survei itu kan tidak lebih dari 1%. Ya, Apa ya. kita mau nekat katanya, mau nekat tetap mencalonkan? Ini satu hal yang mustahil gitu. Jadi kalau saya lihat yang seperti Prof bilang, Golkar kan partai yang luar biasa, Pengalamannya, modal sosial, modal politik, segala-galanya, infrastrukturnya. Apa yang terjadi dengan Golkar, Prof? Ini perlu kita dalamin, Prof. Ya, Apa artinya akibat dari threshold tadi sehingga jadi panjang ceritanya sampai gak habis-habis? salah satunya itu, kemudian memang sengaja, so begini, komunis ini masuk di segala bidang, di segala partai, ulama, intelektual, profesional, masuk semua. Nah, penjarahan itu berhasil. Nah, gitu loh, berhasil. Seperti juga PRD menjadi PDR, PDR menjadi PRD ya. Nah, sekarang Sujatmiko ya ketemu dengan Prabowo, nah begitu. Nah, tapi kemudian tampillah Ilham Aidit di Panji Gumilang. Dia menstate siapa yang menjadi musuh besar Pancasila, lambang Indonesia, tapi dulu pendahulunya mendeklarasikan Republik ya Soviet Indonesia tahun 48. Jangan lupa sejarah, just made gitu. Dan ingat ya, tokoh-tokoh lubang buaya itu ini karena Habib kenapa terjadi di Golkar? Karena seluruh partai-partai termasuk partai ya berbasis Islam maupun partai itu banyak yang kesusupan. Di pemerintahan juga begitu. Jadi hampir semua sisi. Karena apa? Buku yang dicetak berjuta, aku bangga jadi anak PKI itu oleh pemerintah nggak diapa-apain. Nah, disitulah waktu dulu sedikit agak bingung saya dengan sikapnya SBY dulu. Jadi ini pelajaran mahal juga ya buat partai sehebat partai Golkar ya. Dengan iya, 20% karena ini ya. Itu mereka itu sudah terlanjur basah. Ini ada lagunya Maggie Z kalau tidak salah itu ya. Sebetulnya kalau kita flashback belakang Bro ya. Golkar ini kan pendukung pemerintah. Ya. Tiba-tiba saatnya kan sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai 2 periode. Nah, Nasdem cerdas gitu loh. Dia meneropong siapa kira-kira calon terbaik gitu loh. Dia tentukan, langsung dia deklarasikan. Nah, seharusnya kalau dari awal-awal Golkar itu bergabung, nggak bisa. Mungkin nggak jadi seperti ini. Karena begini, sudah kesusupan dan sudah tersandera, diumpan banyak. Ya kalau sandera itu kan cuma 1 orang, seorang ketua umum kan. Tapi kalau partai kan tidak. Ya, tapi kan partai ini kan sesuai dengan apa yang tercatat di Kumham, tanda tangannya ketua sama sekjen itu yang menentukan. Iya, tapi kan masih waktu panjang kan masih bisa. Katakan Munaslup, pilih ketua, masuk dia, tambah lagi. Ya enggak tambah mudah betul untuk katakan kalau memang ketuanya bermasalah, ya kan partai kan tidak. Iya, partai tidak. Iya. Tetapi ketuanya muncul yang bisa dikendalikan lagi. Belum tentu, Prof. Tergantung pemilihannya nanti kan. Iya, pemilihan itu kan bisa digiring Golkar itu dari daerah. Kan Bambang Setio bilang harga satu partai itu hanya sekian triliun kok selesai. 1 T kalau masalahnya. 1 T ya. Jadi itu Bib ya. Jadi barangkali jadi kok partai ada harganya ya? Ada harganya. Oh gitu. Dan memang juga banyak yang bikin partai, kemudian partai itu diperjualbelikan. Oh, jadi bisnisnya macam-macam ya? Macam-macam lah. Gitu. Partai yang bisa jual belikan. Sama juga kampus pun yang udah
grounded itu mulai ditawarkan. Cuma Masyumi ini belum bisa dibeli ya. Masyumi itu kan begini, Bib. Masyumi ini kan partai yang tabah sampai akhir. Oh gitu. Jadi dia berjuang sebagaimana perjuangan membangun satu dinasti kekhalifahan tempo dulu. Nah, tapi untuk itu tentu perlu sabar, sistematis, tiada henti. Berarti perlu tagline khusus nih Cak Masyumi ini ya. Kalau saya boleh kasih tagline mau? Silakan. Alhamdulillah ya. Gimana? Jadi tagline Masyumi ini berjuang tanpa lelah. Berjuang tanpa lelah. Ini kalau anunya ada syair Arab enggak? Ada syairnya itu. Nah, gini. Indonesia aja lah. Indonesia aja ya. Iya kan terbukti kan. Sampai hari ini kan Prof tidak lelah kan? Oh enggak. Iya, jadi yang namanya kader-kader Masyumi insya Allah tiada lelah. Iya, itu karena memang partai itu mengerja kekuasaan agar bisa membuat kebijakan. Iya. Tapi Masyumi sudah dipesan kepada kadernya, kebijakan itu berpihak kepada bangsa, negara, dan agama. Walaupun tidak diduduk di struktur, tetap aja bisa ikutan ya. Bisa dalam pemikiran apa. Karena apa? Dewasa ini, begitu selesai perang salib, kemudian muncullah penjajahan yang lebih luas muka bumi. Penjajah itu memelihara kolonialisasi. Untuk itu apa? Siapa musuhnya? Mereka sudah tetapkan musuhnya itu Islam. Maka dibuatlah yang namanya perang pemikiran, Ghazul Fikri. Nah, dalam perang pemikiran tadi, bagaimana umat Islam ini hanya berpikir tentang ibadah dalam arti mahdah, sempit. Sholat, zikir, ya, kemudian taklim, kemudian potong ayam, selamatan, sekedar itu saja. Padahal yang dikatakan Islam itu tidak. Kalau nggak salah itu Prof itu ajaran Belanda dari zaman Belanda ya. Snokhorgans memang itu diluarkan. Kemudian itu diambil, diangkat menjadi sikap politik dari negara-negara liberal dan sekuler. Nah, jadi itulah Ghazul Fikri. Kalau mau mendalami lagi, nah khusus Yahudi mengembangkan apa yang namanya primansori. Ada loji-loji di setiap negara itu. Nah, terus bagaimana? Paham tidak tokoh yang paham tokoh Islam itu ada, tapi juga meyakinkan itu pada generasi mudanya juga tidak mudah. Karena banyak generasi muda Islam pun yang sudah pragmatis cara berpikirnya. Nah, jadi balik lagi kita. Nah, Anies ya didukung oleh Masyumi. Karena apa? Ya. Karena dia seorang Muslim dan seorang mukmin. Karena di diri dia itu ada yang kami percaya akidahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu saja dasarnya. Salah yang utama ini. Nah, yang kedua tentu ada poin-poin lain. Nah, yang kita gembira ada pilar utama dia itu sejalan dengan preambul Undang-Undang 45. Masalah korupsi KKN, kemudian masalah keadilan dan eksistensi internasional. Karena apa? Indonesia pernah menjadi presiden alam Islami, ya, negara-negara Islam dunia yang dipimpin waktu itu oleh Muhammad Natsir. Oke, kembali ke Prof yang tadi tentang strong leader. Strong leader. Strong leader ini kalau di Pilpres saat ini ada berapa orang, Prof? Kira-kira yang menjadi apa namanya harapan masyarakat ini? Ada berapa nih yang sekarang? Nah, saya belum masuk sana dulu. Kita pernah punya strong leader. Bung Karno, bukan main. Saya kagum. Sampai tahun, sampai tahun 59 dengan dekret Presiden 5 Juli 59, saya masih sangat mengaguminya. Walaupun saya mencatat, sikap perpolitikannya sampai dengan Gestapo. Beliau. Dan kemudian siapa yang paling berjasa dan berjiwa besar, itu adalah Muhammad Hatta. Dwi Tunggal, dia mundur karena beda pendapat dalam mengelola negara itu. Nah, jalanlah Soekarno. Waktu jalan sendiri, inilah nyusup warna-warna aroma merah ini. Jadilah demokrasi terpimpin dan
Nasako. Ya, Oke, ya. itu strong leader ya. Begitu strongnya, teman-teman sejawat lainnya pun dipenjarakan oleh Bung Karno tanpa pengadilan. Kebagian tuh Roma 4 tahun, ya, Hamka 2 tahun berapa bulan. Tapi Hamka punya manfaat. Terbitlah Tafsir Al-Azhar. Ya, oke. Nah, strong leader yang sekarang siapa gitu? Ya, kalau Prabowo itu strong leader karena dia pernah ya dicatat sebagai macan Asia. Nah, cuma sekarang barangkali karena sudah tua, udah ompong, jadi macan ompong. Ini percontohan saja. Saya pendukung beliau dulu, Bib. Gitu ya. Ya, cuma waktu situng terakhir saya lemes. Masya Allah. Makan semeja saya dengan beliau. Dengan beberapa jenderal. Jadi kembali lagi ke pasangan-pasangan tadi, Prof, ini kira-kira 2, 3 atau 4 nih, Prof? Peta terkini ya, per hari ini ya. 3. Masih tetap 3? Gitu ya. Siapa yang pasang satu lagi nih? Kan udah ketahuan, katakan kalau prediksi ya, yang prediksi tadi kan Prabowo, Puan. Ya. Anies, siapalah pendampingnya gitu loh. Terus yang lainnya siapa capresnya? Nggak ada kayaknya, Bro. Yang cocok jadi capres? Ya mau nggak mau Ganjar lah. Loh, gitu. Ya, jadi Ganjar punya perahu sendiri lagi? Iya, Ganjar perahunya diisi dengan berbagai penumpang. KIB tadi mungkin ya? Iya. Koalisi Indonesia Bersatu? Kembali semula? Ya, itu perahu yang dipersiapkan untuk tenggelam. Karena nanti pemikirannya apa? Kalau ada putaran kedua, nah kemana Pak mereka ini? Ya enggak, penumpang mereka. Iya, ada masuk akal tuh ya. Ada masuk akal juga ya. Jadi yang KIB itu kembali bersemi, ya muncul calon Ganjar tadi ya. Ya. Dia tetap 3 pasang. Ya, jadi artinya ya enggak, khezah Bu Mega tetap ada, Presiden petugas partai ada, kemudian the strong leader Anies Baswedan juga ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana KPU bermain tidak curang. Gitu. Karena apa? Bagaimana pemilu di Indonesia ini? Nah, ada bilang kalau di Somalia atau beberapa negara Afrika itu antara dalam bulan itu baru ketahuan. Jadi ada yang Prof, ada yang bagus, Prof. Sebentar dulu, Bib, saya selesaikan. Kemudian kalau di Amerika itu sebelum hitungannya di bawah 2 jam sudah ketahuan siapa pemenangnya. Tapi di Indonesia katanya belum selesai ngitung, belum selesai pemilu, itu presidennya udah ketahuan katanya. Ini itu mungkin cuma joke. Itu dulu aja, Prof. Yang dulu begitu. Ke depan enggak. Nah, kan sudah banyak yang ahli-ahli data-data di big data segala macam apa gitu loh. Yang kalau tadinya tuh orang begitu percaya dengan Quickcom, bicara dengan apa namanya lembaga survei, sekarang sudah banyak yang percaya. Nah, ada tanda petik nih, data baru, berita baru ini tergali oleh tim ahlinya Mas Umi. Jadi penetapan ya DPT itu oleh KPU, oleh pemerintah, setelah pemilu dilakukan, baru tanggalnya keluar. Kan lucu tuh, jumlahnya beda lagi yang di sini. Masya Allah. Jadi kembali pasangan tadi, jadi 3 pasangan nih. Ya, jadi Prabowo Puan, Ganjar Kip, kemudian Anies serahkan pada beliau hak prerogatif. Jadi Ganjar Erik nih pasangannya, kira-kira. Bisa jadi. Atau Ganjar Sandi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kalau yang agak masih didengar orang ini Sandi daripada Erik. Iya kan, kalau KIB kembali bersemi, artinya kan situ ada Golkar. Iya. Ya kan? Ada PKB. Iya. Ya kan, ada PAN. Ada PAN. Satu sisi. Bisa capres, cawapres kan lengkap, cukup tuh. Iya. Sementara Gerindra sama PDI. PDI berlebih-lebih. Ganjar Puan berlebih-lebih kan. Yang 3 lagi ini ada Ganjar Puan. Kan Prabowo Puan. Prabowo Puan. Terus yang 3 lagi ini ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Ya, itu Anies. Anies, Ahy. Atau siapa? Ini kan serahkanlah, kan ditanya sama Pak Jokowi menurut Surya Paloh. Oh gitu. Itu Anies lah yang menentukan. Iya. Kalau Prof setuju siapa sih, Prof, wakilnya?
Kalau Ya. saya sih pengen yang muda-muda aja dah. Yang tua. Iyalah, kenapa yang muda? Dulu Gaddafi aja menjadi presiden Libya itu umur berapa coba? Iya, Di bawah 30. iya, iya. Bung Hatta, Soekarno dulu jadi Kalau tokoh saya pemimpin. boleh dukung Anies Ahaye aja dah. Iya kan, karena Habib kan dulu Demokrat, ya. Tapi saya juga. Saya memperhatikan ya, lumayan lama ya. Jadi mungkin pemikirannya itu kita kan melihat perilaku ya. Kalau lihat sorotan saya itu perilaku keduanya ini itu menunjukkan satu chemistry ya. Kita bisa melihat ya. Itu yang sudut pandang sempis ya. Chemistry itu semakin hari semakin kelihatan gitu loh. Iya, jadi Bib, saya sebagai mantan asesor assessment center ya. Jadi dulu kita itu untuk mencari pejabat di lingkup BUMN kita melakukan assessment. Implementasi pertama itu dilakukan di Telkom oleh Cacu. Tapi Angkatan Darat lebih awal menggunakan itu. Siapa yang calon pelima ini itu ada assessment center. Di PLN juga, kebetulan saya ditugasi. Jadi itu ada gamesnya, ada caranya ya. Nah dilihatlah, akhirnya ketemulah si A, si B, si C. Nah kalau saya lihat dalam pendekatan kematangan, orang selalu kan ya dibandingkan SBY telah ayahnya kok, bapaknya. Ayah ya anak. Tetapi satu hal, betul umurnya sudah mayor lebih, mayor itu, ya. Dulu Ali Murtopo itu tahun-tahun dulu sebelum berkuliah itu cuma letnan, ya di bawah om saya itu. Kemudian tumbuh berkembang dengan cepat dia. Nah AHY sudah mayor, dia berhenti, udah berapa tahun yang lalu kan. Kalau dia terus kan paling tidak kan sudah overstay itu, let call ya. Nah dan sudah matang gitu. Kita lihatlah tokoh-tokoh. Lihat yang muda itu siapa dulu? Perdana Menteri Inggris sempat tuh anak muda gagah ya. Namanya kok lupa ya. Itu dia masih muda. Gaddafi masih muda. Kemudian juga yang di Prancis itu juga begitu. Dan saat yang lalu pun tokoh-tokoh yang juga masih muda-muda. Nah, jadi jangan bilang lagi boleh muda umurnya, tapi matang di dalam sikap dan pemikirannya, dan kaya pengetahuan. Dan kita ingat, saya pernah bicara dulu, AHY ini selalu dibawa kemanapun dalam obrolan oleh Pak SBY. Itu namanya dalam pendidikan di Eropa itu, namanya sitting by Nelly. Jadi sini ngomong, dia ngeliat, ngikutin. Akhirnya ya, situlah dia belajar, learning by doing. Ya, makanya saya dan pidato-pidato dia kemarin udah bagus. Kalau saya lihat ya kan lumayan lama ya. Jadi satu-satunya pilpres ini yang paling apa namanya? Lebih siap. Bukan. Yang paling rame pilpres ini kan cuma sekarang tahun ini ya. Iya, karena ada yang bertumpu ingin terus menyambung generasinya, ada yang ingin perubahan, ada sayap kiri, sayap kanan. Tapi saya senang, Bib. Karena di Demokrat itu ada Edi Wan, legend, bekas Sekjen Menhan. Dia mature, ya menurut saya ya, cerdas, kalem orangnya. Nah tentu AHY didampingi beliau itu. Dan itu dia ketua salah satu relawan MAA. Saya pernah hadir di situ. Edi Wan, legend. Ya memang banyak sih kalau lihat di apa namanya di struktur di apa namanya di Demokrat itu banyak sekali ya. Banyak sekali apa namanya pengurus-pengurus pusat itu lumayan banyak ya. Dan jam terbangnya juga lebih dari cukup ya. Iya. Nah kemudian kalau di Nasdem Gus Coy, tahu Gus Coy? Tahu. Nah sekarang beliau di mana coba? Nasdem. Nah itu. Dan satu. kemudian ponaan sekarang tampil di Nasdem, ponaan saya. Ada. Dia mantan ketua Bapeda, tapi dia itu hebat tuh. STAN tuh tahu enggak? Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Itu masuknya susah, keluarnya susah. Sudah keluar jadi politisi. Sudirman Said itu alumni STAN. Presiden PKS itu alumni STAN. Oh ya? Iya, ponaan saya alumni STAN. Hilmi Yahya, adiknya Tanto Yahya, alumni STAN. Coba orang belajar akuntansi, rigid, terjadi politisi. Nah, cermat ya. Nah, Sudirman Said ini kan sobatnya Anies. Ini aduh, ini netizen mohon maaf ini ya. Ini calon kandidat netizen Pak Anies ini saya panggil nama karena ya umurnya jauh muda dari saya. Ya sebetulnya kita bangga ya. Kita punya calon presiden, profesor, doktor ya.
Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Banyak orang lupa kalau beliau itu profesor. Selalu orang bilang Anies, padahal itu profesor. Gak kalah dengan Profesor Abbas. Kalau Abbas Taha ini profesor alami. Ya, Iya, ini kan kita kepengen punya pemimpin tuh, kalau demang dari katakan akademisi, apalagi profesor, pernah rektor, jam terbangnya cukup, pernah di gubernur DKI itu kan levelnya kan beda ya, sama gubernur lain-lain kan beda. Karena DKI itu kan sangat berbeda ya. Mungkin hanya ada satu-satunya DKI itu kan berbeda ya strukturnya ketimbang provinsi lainnya ya. Walaupun penduduknya dikatakan Jawa Timur lebih banyak, tapi DKI itu kan pusat iya, metropolitan, tempat berkumpulnya berbagai etnis dan budaya, tempat kebijakan-kebijakan politik dilakukan, tempat keputusan bisnis nasional sudah regional. Jadi kompleks, tidak mudah lo mengelola. Kan ada yang bilang begini, oh enak Anies megang, uang duitnya banyak. Iya, tempat seluruh kedutaan ada di sini. Iya, justru. Bayangin seluruh negara kan, lengkap kan ada di sini kan. Iya, dan itu orang kan mengatakan, wah uangnya banyak, makanya Anies bisa berbuat. Nggak bisa, ada yang banyak uangnya dikantongin, nggak jadi apa-apa. Jadi kalau kita lihat tolak ukur itu memang DKI itu beda sih, sangat beda ya, sangat beda. Timbang provinsi lainnya ya, bukan kita mengecilkan provinsi lain, bukan. Dan kitanya saya respect juga sama Gibran lah, apapun yang dia lakukan dalam masuk di dalam jajaran pemerintahan, tapi dia menghormati salah satunya sistem transportasi yang dia diskusi banyak sama Pak Anies Baswedan, kan begitu. Ya gimana pun juga kan memang perlu jam terbang ya. Iya. Perlu jam terbang, perlu pengalaman, karena pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa, harus dengan waktu. Betul. Waktu dan dengan proses yang panjang ya. Oh iya, panjang lah, Bib. PAUD 1 tahun, ya kalau TKA, TKB itu sudah 2 tahun, kemudian tambah lagi madrasah ibtidaiyah atau SD 6 tahun, tambah SMP ya, itu 3 tahun, atau sanawiyah, tambah aliyah atau SMU itu 3 tahun, baru perguruan tinggi. Banyak waktunya itu. Memang kembali kalau seperti Prof bilang tadi tentang Gibran itu memang walaupun masih muda, kalau saya lihat cara berpikirnya juga sudah lumayan matang ya. Contoh waktu dia ditanya sama Rosi ya tentang ayahnya itu, ya pulang saja ke Solo katanya. Saya senang lihat ya. Berarti dia punya kemampuan mencerna ya lihat situasi ini. Nah mudah-mudahan dengan ucapan si anak tadi ya, si orang tua tadi yang, dan itu juga doa ya. Iya, yang si orang tua tadi sudah dikatakan dorong ke sana, dorong sini, dorong sana, dorong sini, udah 30 segala macam apa. Jadi sadar gitu loh, oh anakku yang benar kan gitu kan. Ya. Jadi gini Bib, ini cerita Solo. Solo ini memang menarik. Batalion yang ribut itu di Solo. PKI Solo. Tokoh reformasi Solo. Mudrik Sangidu Solo. Amin Rais Solo. Keluarga saya juga banyak di Solo, Prof, jangan lupa. Bashir Solo. Impeachment startnya Solo. Enak. Nah kemudian apa lagi? Enak. Anies ketemu Gibran. Solo juga. Gibran ke hotel di Solo. Solo juga. Prabowo ke Solo. Jadi judulnya Bengawan Solo. Nah kemudian seperti yang pernah saya cerita, Bengawan Solo ini sampai ke Milano, di Italia. Saya lagi di restoran menikmati makanan, restoran itu di pizza. Itu di hotelnya, hotel yang pernah di bawah, bukan, restorannya di bawah tanah, yang satu lagi di atas, lihat orang berjalan. Jadi datang langsung pengamen nih. Tapi lagunya Bengawan Solo. Masya Allah. Langsung Prof ingat Indonesia ya? Iya sangat ingat lah, karena saya kalau keluar negeri itu kemana-mana bawa rendang. Karena apa? Rendang tuh tahan berbulan-bulan, apalagi di
Eropa, Oh, gitu, cuacanya dingin, humidity-nya tidak terlalu tinggi. Iya, iya. Nah, jadi bisa tahan dia. Iya, iya. Jadi saya itu kalau nginep itu pernah 1 bulan di hotel, itu enggak taruh di kulkas. Susu itu sekian botol sama nari, taruh aja di luar pintu jendela itu. Nah, itu minum sudah. Itulah Jadi kita tutup bisik-bisik ini dengan randang. Ya karena rendang sudah mendunia. Ya, jadi rendang bangun Solo, Solo menjadi pusat sentra perpolitikan Indonesia dan juga yang mendunia namanya. Dan kita harapkan gaduh politik pilpres ini sejuk saja melahirkan anak bangsa yang strong leader sebagaimana yang diharapkan semua orang, khususnya apa yang disebutkan oleh Prof. Mahfud MD terkait dengan masalah bangsa dan negara kini, ya, yang perlu strong leader untuk mengelolanya. Ya, kembali ke Prof. Mahfud MD, kita support terus Prof ya. Kita support terus, beliau tetap istiqomah ya untuk menegakkan hukum di negeri ini ya, walaupun tantangan begitu besar dari segala macam penjuru, beliau tetap bisa istiqomah dan bisa menegakkan. Jangan lupa yang 359 triliun itu juga masih belum selesai. Banyak sekali yang beban beliau. Ya, mudah-mudahan beliau masih tetap bisa sehat walafiat ya, bisa mengatasi segala masalah ini, menghantarkan suksesi ini ke depan dengan gilang gemilang ya, gitu. Karena harapan kita semua ya. Itu. Oke, Pip. Jadi pamit sama netizen. Jadi netizen khas channel, wah, jangan bosan-bosan ya, ikuti terus pollingnya, jajak pendapat sambil ya kalau memang perlu dikritisi gak apa-apa. Kami senang hati apabila podcast ini membuat semacam pencerahan, tapi bila ada yang kata-kata yang kurang berkenan ya mohon maaf, namanya manusia tidak lepas dari kesalahannya. Gitu, karena nawaitu kita ini tidak lain bagaimana caranya bangsa ini tetap rukun dan damai, tidak terjadi kericuan di mana-mana, suksesi kepemimpinan berjalan sesuai amanat konstitusi, sehingga kita di 2024 tuh menghadapi dengan suasana sejuk ya, tenang, dan ekonomi pun mudah-mudahan tidak semakin memburuk ya Prof ya. Ya, baik. Jadi kita akhiri bisik-bisik ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.